Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Hamdalah mana wa balagha risalah wa rasulullah mujahada billahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa hadikallah. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih walata umrina waj'al ibadah ba'datan thayyibatan wa rabbul amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi kajian. Sekarang ada bermufrad ya. Al-yawm sanadrus kitab Al-Adab al-Mufrad Al-Hadis al-Mukhtarah bi babil adabi wal akhlaq alladhi allafahu al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Baik itu sesuai jadwal. Nanti insyaallah besok mungkin kita bahas bab makna sholat lagi, syarah makna sholat. Tazkiyatun nufus karena sudah dibahas sama Ustaz Asep, tema-temanya hampir mirip ya, sehingga tazkiyatun nufus biar sama Ustaz Asep aja dibahasnya tentang zuhud, tentang wara, tentang sabar, sama kan temanya ya. Biar Ustaz Asep saja. Hari ini kita akan bahas tentang Adabul Mufrad, hadis yang ke-152. Ini hadis dari Yazid bin Abi Maryam, dari ibunya, dari Sahal bin Hanzaliyah. Sahal bin Hanzaliyah ini sahabat Nabi yang tidak dikaruniai putra. Putranya ada tapi meninggal. Itu maksudnya. Ada tapi meninggal. Faqala la an yulada li fil islami waladun siktun. Kata beliau, aku diberi karunia seorang anak yang gugur dalam kandungan. Fa ahtasibuhu, dan aku mau berharap kepada Allah diberikan pahalanya dari kesabaran itu. Ahabu ilayya min an yakuna di dunya jami'an wa ma fiha. Itu jauh lebih aku sukai ketimbang aku memiliki dunia dan seisinya. Jadi kata sahabat ini, aku punya anak dan meninggal dalam kandungan, itu jauh lebih aku sukai daripada memiliki dunia dan isinya. Maksudnya apa? Maksudnya betapa besar pahala dan karunia Allah bagi orang yang bersabar manakala putranya diambil oleh Allah saat dalam kandungan. Dan putra dalam kandungan itu adalah syafaat bagi orang tuanya masuk ke surga. Tabungan orang tuanya masuk ke surga. Makanya dia berbeda perkataannya dengan kebanyakan orang. Orang itu kalau keguguran kan menangis-nangis, meraung-raung, ya sedih wajar. Tetapi orang beriman harus memandangnya itu adalah kebaikan di akhirat, kebaikan bagi akhirat dia. Secara zahir, secara lahiriah mungkin itu sedih dan getir ya, menanti kehamilan 9 bulan kemudian gugur. Tapi dalam pandangan akhirat justru itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Sampai sahabat ini mengatakan, sungguh bagiku punya anak yang keguguran dalam kandungan itu lebih aku sukai daripada aku punya dunia dan seisinya. Karena nanti anak-anak tersebut menjadi anak-anak surga. Dalam sebuah hadis sebelumnya kita menyampaikan, Rasul bersabda, sigorokum da'amisul jannah. Anak-anak kalian yang meninggal waktu kecil atau dalam kandungan akan menjadi anak-anak surga. Akan menjadi anak-anak surga. Jadi jangan terlampau bersedih hati ketika seseorang diuji oleh Allah Ta'ala, ditinggalkan oleh sang
janin calon anak dari istrinya tersebut, karena itu adalah merupakan tabungan yang sangat-sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jadi bekal nanti orang tuanya di akhirat, jadi syafaat karena anaknya itu ke surga, maka orang tuanya pun kebawa ke surga. Hanya saja secara fikih apakah anak yang dalam kandungan itu manakala keguguran tetap harus akikah atau tidak? Nah, para ulama berpendapat apabila anak tersebut, janin tersebut telah masuk 120 hari, berarti 121 hari ke sana, maka dia sangat ditekankan untuk melakukan akikah. Jadi bayi yang sudah bernyawa, dan dalam hadis bayi bernyawa itu usianya kalau sudah mencapai 120 hari. Dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, hadis yang sahih, Rasul bersabda, setiap manusia diciptakan sama. 40 hari sebagai nutfah, 40 hari sebagai alaqah, 40 hari sebagai mudghah, 120 hari totalnya. Lalu ketika bayi 120 hari, Allah suruh atau Allah kirim malaikat untuk meniupkan ruh. Ditiup ruhnya. Sambil ditiup ruh dituliskan 4 hal. 1. Amalnya. 2. Rizkinya. 3. Ajalnya. 4. Bahagia sengsaranya. Itu 4 hal yang sudah dituliskan oleh malaikat ketika kita di rahim ibu kita. Tetapi masalahnya kita tidak pernah tahu apa yang dituliskan di rahim tersebut. Karena kita tidak tahu, maka kita berjuang habis-habisan untuk meraih takdir terbaik kita di dunia. Usaha-usaha yang benar, bekerja yang sungguh-sungguh, ibadah yang benar, yang sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu apa yang dituliskan di saat kita ada di janin ibu kita. Itulah mengapa kita masih berdoa sampai sekarang, masih beribadah, masih berusaha, karena kita tidak tahu apa yang tertulis untuk kita saat kita di alam rahim. Nah, kalau bayi usianya 120 hari kemudian meninggal, maka wayahna orang tua mengakikahkan akikah janin, karena janin itu sudah dianggap adamiyun, manusia utuh. Tapi kalau di bawah 120 hari tidak perlu akikah, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung saja dikubur dengan hari-harinya dan sebagainya. Tapi kalau janin sudah 120 hari kemudian keguguran dan masih bisa dikeluarkan, maka mandikan, solatkan, kemudian setelah itu akikahkan dan dimakamkan. Itu tata cara kita memperlakukan bayi yang keguguran. Jadi ibu harus tahu betul ini usia janin berapa hari. Apakah sudah 120 hari atau 4 kali 3, 40 hari kali 3, 120 hari betul. Ataukah itu janin belum mencapai 120 hari. Dari mana tahunya? Dia hitung sendiri. Dari mulai bikinnya sampai janinnya harus tahu. Bikin tanggal berapa, lalu hamil sampai hari keberapa harus tahu. Karena 40 itu nutfah, sperma dan ovarium 40 hari. Kemudian 40 harinya alaqah, semacam sesuatu yang menggantung, sudah pembuahan. Lalu 40 hari berikutnya mudghah, sudah menjadi gumpalan daging. Jadi ibu bapak harus tahu ketika bikinnya hari apa, lalu hamil sudah berapa hari. Kalau sudah 120 hari lalu la qadarullah kemudian meninggal, maka anak bisa diperlakukan seperti itu. Kalau itu sulit juga bisa minta bantuan ke dokter. Pak dokter, ini usia kandungan berapa hari ya? Oh, ini kan 10 bulan 100 hari. Oh belum. Kalau kata dokter, oh ini 120 hari. Nah, maka perlakukan anak itu seperti manusia pada umumnya. Dan ditiupkan roh kan?
sudah ditiupkan ruh, dia sudah punya ruh. Ditanya alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Zakat fitrahi, kalau dia pas ada zakat fitrah masuk ke Ramadan. Akikahkan kalau dia mampu berakikah orang tuanya. Kemudian mandikan, sholatkan, dan juga makamkan secara orang dewasa. Kalau dia sudah mencapai 120 hari. Kalau belum, maka bisa langsung dikuburkan. Termasuk butuh nggak, Pak? Ya. Karena orang meninggal tuh selesai dibutuhin mandi namanya itu. Apanya? Jasadnya itu, jenazahnya itu dibutuhkan nggak itu? Wudu. Kalau mandi jenazah kan orang-orang biasa kan dibutuhkan dimandi. Kalau dia sudah 120 hari, ya perlakukan seperti orang dewasa. Jadi dibutuhkan juga. Iya, perlakukan seperti orang dewasa. Kaidahnya itu annahu adamiyun, dia sudah menjadi manusia dewasa. Jadi kesimpulannya bahwa fikhul janin, kalau janin sudah 120 hari meninggal dalam kandungan, perlakukan seperti orang dewasa. Adamiyun, manusia adami, dewasa. Akikahkan, zakat fitrahi kalau memang masuk lebaran. Kemudian mandikan, sholatkan, makamkan seperti orang dewasa. Kalau sudah 120 hari ke atas. Tapi kalau kurang dari 120 hari, maka dia tidak diperlakukan seperti adamiyun kamil. Dia diperlakukan belum bernyawa, sehingga tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, dan langsung dimakamkan. Tidak perlu diakikahi, tidak dizakat fitrahi. Nah ini harus paham pikir seperti ini. Berarti orang tua mesti tahu hitungan kapan tanggal bikin, kapan tanggal 120 hari. Karena itu nyawa dikirimkan Allah melalui malaikatnya. Wa yursalu ilaihi malakun, Allah mengirim malaikat. Wa yunfahu fihi, dan ditiupkan ruh kepada anak itu sambil menulis bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id, dengan 4 perkara: ajal, rizki, amal, sengsara, dan bahagia. Cuman tadi saya katakan, karena kita tidak tahu apa yang dituliskan, maka kita wajib berusaha berikhtiar sesuai dan semampu kita bisa melakukannya sambil berdoa. Makanya doa dan usaha itulah yang kita diminta oleh Allah, bukan mempersalahkan takdirnya, karena kita tidak tahu takdir kita. Allah tidak akan pernah menghisab karena takdir kita, karena itu ketentuannya. Tetapi karena kita tidak mau berusaha, tidak mau beribadah, dihisab kita atas itu, karena kita tidak tahu pernah takdir kita. Nah ini hadis yang ke-152. Sahabat Sahal bin Hanzaliyah mengatakan, bagiku lebih aku sukai punya anak kemudian meninggal di kandungan ketimbang punya dunia dan seisinya. Karena anak yang gugur di kandungan itu karunia terbesar Allah, syafaat bagi orang tuanya nanti di akhirat. Anak itu akan menyeret orang tuanya masuk surga. Karena apa? Nabi bersabda, sigarukum da'amisul jannah. Anak-anak kalian yang meninggal tergugur itu, baik meninggal di kandungan tapi sudah punya nyawa, atau meninggal saat kecil, kata Nabi, da'amisul jannah, anak-anak surga. Artinya kalau anaknya ke surga, orang tuanya kebawa ke surga, keseret ke surga orang tuanya. Maka sahabat sampai mengatakan, aku lebih suka kalau dibandingkan dunia dan anaknya itu wafat dalam kandungan, lebih beliau sukai anaknya wafat di kandungan. Dalam arti kata sedih wajar, ya, sedih wajar, kemudian kehilangan wajar, tetapi lihatlah, pandanglah itu dengan pandangan akhirat, bahwa itu adalah sebuah kebaikan yang besar. Yang kedua, kalau ada janin meninggal, maka ucapan kita tidak seperti kepada orang dewasa. Orang dewasa mah bala takut dosa, makanya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah dosanya balatak orang dewasa mah. Anak kecil mah tidak ada dosa, masih bersih, seperti kaca yang belum terkena noktah debu. Maka cukup mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau ada doa lain,
lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadha. Bagi Allah apa yang dia beri, bagi Allah apa yang dia ambil. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadha. Milik Allah yang dia berikan, milik Allah juga yang dia ambil. Jadi bahasanya ambil, kalau anak kecil Allah ambil kembali ke surga. Suatu hari ada sahabat bawa anak, lucu anaknya, lucu sekali. Dia sangat mencintainya kepada Rasul SAW. Nah ini juga tradisi. Bagian dari tradisi orang Islam, orang-orang soleh adalah membawakan anak-anak kecil mereka kepada orang-orang soleh. Bawa anak kecil kita kepada orang soleh, kepada ulama, kepada ustadz yang alim, kepada mungkin zaman sekarang ada istilah habib, ataupun kepada tokoh agama. Kalau zaman dulu kepada Rasul, tabiin kepada sahabat, bawakan anak kecil kita, minta diusapkan, minta didoakan. Rasul sering mendoakan anak kecil kalau dibawa oleh orang tuanya. Rasul mendoakan Ibnu Abbas dan doanya dikabul menjadi ahli ilmu. Rasul mendoakan Anas dan dikabul menjadi orang yang paling banyak rezeki dan keturunannya. Nah itulah tradisi orang soleh, membawakan anak kecilnya kepada seorang alim agar didoakan. Nah ini sahabat mulia ini bawa anaknya juga kepada Rasul. Suatu hari sahabat ini datang ke Rasul tidak bawa anaknya. Lah Rasul bertanya, mana anakmu yang kemarin lucu itu, bahasa kitanya ya? Meninggal ya Rasul. Mata ini. Apa kata Rasul? Kalau kau bersabar, dia sedang menunggumu di pintu surga. Kalau kau bersabar, dia sedang menunggu kamu di pintu surga. Artinya anak itu menyeret orang tuanya ke surga. Jadi bagi kita yang kehilangan anak, yang masih belum balik, apalagi masih dalam janin, sudah 120 hari sudah bernyawa, maka doanya adalah cukup lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadha. Milik Allah yang dia beri, milik Allah juga yang dia ambil. Kalau mau tambahkan silahkan juga, warhamhu ya, wa'afihi wa'fu anhu, tanpa waghfir lahu ya. Untuk anak kecil tanpa waghfir lahu, cukup warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagi anak yang meninggal kecil, karena ighfir itu bagi orang dewasa. Doa kita untuk anak yang meninggal di waktu kecil. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu As-Sakir dalam kitab Tarikhul Dimashq dan ada dalam Al-Adabul Mufrad. Berikutnya hadis ke-153. Ini hadis teguran Rasul ya, riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Teguran Rasul, pengingat Rasul kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, ini dari Abdullah, Rasul bersabda, ayyukum malu warisihi ahbu ilaihi min malihi. Ini kalau baca sepintas susah dipahami hadis ini. Tapi kurang lebih maknanya begini, wallahu a'lam. Rasul bertanya, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisan yang akan dia tinggalkan, berarti harta ahli waris, daripada harta dirinya? Siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya? Dan sahabat jawab dengan jawaban umum seperti kita pada umumnya. Oh tidak ada ya Rasulullah, rata-rata kita lebih mencintai harta yang kita miliki daripada harta warisan yang akan kita tinggalkan. Tapi Rasul menyanggah itu. I'lamu annahu laisa minkum ahadun illa malu warisihi ahabu ilaihi min malihi. Rasul menyanggahnya dan mengatakan, bersabda, tidak wahai sahabatku, sebenarnya kalian itu lebih mencintai harta ahli waris kalian daripada harta kalian. Buktinya apa? Buktinya kalian tumpuk begitu banyak harta yang nanti akan diberikan kepada ahli waris, ketimbang harta yang kau miliki, kau nikmati saat ini. Yang kau kumpulkan jauh lebih banyak daripada yang kau sedekahkan sekarang, yang kau makan sekarang, yang kau pakai sekarang, yang kau gunakan sekarang. Jauh lebih banyak yang dikumpulkan, betul? Jauh lebih banyak dikumpulkan. Sekarang hitung aja, yang kita pakai hari ini, kita sedekahkan hari ini, kita gunakan hari ini, dengan yang kita kumpulkan untuk nanti kita tinggalkan, lebih banyak mana? Yang kita kumpulkan.
Itulah kata Nabi maksudnya harta yang ahli waris kalian sebenarnya kalian lebih sukai daripada harta yang ada pada kalian sekarang ini. Nah, ini Rasul ingin menyentil, ya istilahnya menyentil apa yang dipahami oleh umumnya para sahabat. Para sahabat mengatakan, ya tentunya harta yang saya miliki sekarang lebih saya sukai daripada harta yang nanti saya tinggalkan untuk ahli waris. Tapi kata Rasul enggak. Faktanya kamu lebih mencintai harta yang untuk ahli warismu daripada harta yang kamu miliki, kamu gunakan hari ini. Maluka ma qaddamta wa malu warisika ma akharta. Harta yang kau gunakan hari ini, kata Rasul, harta yang kau sedekahkan hari ini, harta yang kau pakai nikmati hari ini, itulah harta sejatimu. Adapun harta yang kau kumpulkan, harta yang kau tinggalkan, itu pada hakikatnya adalah harta ahli waris kamu. Nah, sekarang tinggal kita berpikir, mana yang paling menyelamatkan? Apakah harta yang kita tinggalkan untuk ahli waris, ataukah harta yang kita gunakan, kita sedekahkan hari ini? Tentunya kalau beriman berpikir, harta yang kita gunakan, kita nikmati, kita sedekahkan hari ini yang akan menolong kita nanti ketimbang harta yang kita wariskan kepada keluarga kita. Ini pengingat Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, kitab Adabul Mufrad, menjadi renungan kita semua. Jangan-jangan selama ini kita banyak justru untuk ahli waris ketimbang untuk kita diri sendiri kita gunakan, kita infakkan di jalan Allah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-154. Karena Adabul Mufrad ini jarang kita kaji, jadi kita banyak sekalian kajinya ya. Hadis-hadisnya. Yang ke-154, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'uduna fikum ar-rakub." Ini Nabi bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang tidak punya anak di antara kalian?" Orang yang tidak beranak, rakub namanya. Sahabat lagi-lagi menjawab dengan pemahaman umumnya. Rakub itu adalah orang yang menikah tapi tidak dikaruniai anak. Orang tidak punya anak itu namanya rakub. Tapi lagi-lagi Nabi menegur logika umum itu. Nabi mengatakan, lah, bukan itu orang yang tidak punya anak. Orang yang tidak punya anak adalah orang yang anaknya tidak memberi kebaikan apapun bagi dia. Kata Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, walaupun ada di kitab Bukhari tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, orang yang tidak punya anak adalah orang yang anaknya tidak memberi manfaat agama atau akhirat sedikit pun pada dia. Itu kata Rasul dianggap tidak punya anak. Mun ayeuna orang boga budak teu istighfar acan jang urang, teu sedekah acan atas nama orang, maka itu anak sebenarnya kita tidak punya anak. Kita kehilangan anak. Kalau kita punya anak, teu manfaat akhirat seeutik-eutik acan. Dunia akhirat. Komo dunia teu mere, akhirat teu mere. Wah, geus. Apal kitu mah baheula geus ulah lahir gitu. Balik teh mana kan itu ka rahim ibu kamu kan gitu. Dunia teu mere, akhirat teu mere, tapi nu Rasul didefinisikan ar-rakub, orang yang tidak punya anak adalah orang yang punya anak tapi anaknya tidak memberi manfaat akhirat sedikit pun. Manfaat dunia mah relatif lah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang mampu, ada yang tidak, ada yang anaknya mungkin lebih ripuh dari bapaknya, atau kebalikannya anaknya lebih menak, lebih berjaya dari anaknya, itu mah relatif. Tapi yang Rasul garis bawahi adalah dalam urusan akhirat. Orang yang tidak punya anak adalah orang yang punya anak tapi anaknya tidak memberi manfaat sedikit pun dalam urusan akhirat. Teu salat eta lain budak urang sebenarnya. Kenapa? Karena dari salat kita dapat jariah pahalanya kan. Kita salat bagian dosa. Anak kita kalau selama dia salat seumur hidup, maka kita mendapat pahala jariahnya. Anak kita sedekah, anak kita thalabul ilmi, anak kita nyantri, anak kita salat, anak kita berbuat baik, anak kita sopan, anak kita ramah, pahalanya ngalir semua ke kita. Pun sebaliknya, kalau dia tidak sholat, kalau kita tidak pernah merintahkan dia sholat, dosanya pun ngalir kepada kita.
Dia jadi orang jahat, dosanya ngalir ke kita karena kita tidak mendidiknya. Dia menjadi orang yang menzalimi orang, dosanya juga sampai ke kita. Kecuali orang tuanya sudah mendidiknya dengan baik, tapi si anak berdegong terus. Kita sudah mentarbiyahnya dengan baik, tapi anaknya memang bangor terus. Kisahnya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh habis-habisan ngadidik anaknya. Nabi Lut habis-habisan ngadidik istrinya. Nabi Ibrahim habis-habisan menunjuki ayahnya, tapi tidak berhasil. Namun hujahnya sudah ditegakkan, dakwahnya sudah dilakukan maksimal. Nah kalau itu mah dosanya tidak jariah kepada kita. Tapi kalau anak kita nggak sholat, karena kita dulu nggak mendidik dia sholat, dosanya nyampe ke kita. Anak kita jadi anak jahat, anak kita menjadi orang-orang yang mengambil hak orang lain, kita tidak pernah memperingatkannya, dosanya sampai ke kita. Karena kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita adalah pemimpin di keluarga dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in fi ahlihi, kata Rasul. Dan kita para bapak adalah pemimpin keluarga kita yang akan dimintai tanggung jawaban. Istri tidak bisa wudu, tidak bisa toharoh, tidak bisa mandi junub, tidak sholat, dosanya kepada kita. Anak tidak bisa mandi junub, tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, tidak bisa toharoh, dosanya kepada kita. Enak-enak saja kita punya anak namun kita tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak seperti itu urusannya. Wahai Ferguson. Kalau dalam bahasa itu wahai Ferguson gitu ya. Kita punya anak tentu dengan konsekuensi kewajiban-kewajibannya. Anak tidak menutup aurat, dosanya ke orang. Kalau orang, jangan anggap enteng. Anak tidak menutup aurat, dosanya ke kita. Anak nenggak minum khamar, dosanya ke kita. Jangan anggap enteng. Kecuali kita sudah mendidiknya, dia tidak bisa dididik. Itu kata Allah kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu secara akidah ya. Innahu amalun ghairu sholih. Dia bukan anak soleh. Wa innahu laisa min ahlik. Dan dia bukan keluargamu. Nah, dalam Islam, dalam cara pandang keimanan, anak yang tidak soleh bukan anak kita. Secara biologis ya, secara hukum positif ya, tapi secara agama innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu sholih. Karena dia tidak beramal soleh. Nah, ini hadis mengingatkan kita bahwa orang yang tidak punya anak adalah orang yang sebenarnya punya anak, tapi anaknya tidak memberi manfaat apapun untuk kemaslahatan akhirat orang tuanya. Makanya sedari kecil sekarang diajari anak kita. Nah, kalau nanti bapak sudah nggak ada, kamu jangan sampai tidak mendoakan bapak. Istighfar, jangan sampai lupa. Karena dalam sebuah hadis pernah kita bahas di sini, ada orang tua tempatnya tuh sangat mulia gitu, sangat tinggi. Dia pun nggak percaya loh, saya tempatnya bagus banget. Di alam kubur tempatnya bagus banget. Dia sendiri nggak percaya. Sampai-sampai dia bertanya, mahadha ya Rabbi, ya Allah, ini atas apa ini semua? Apa jawaban Allah? Qila lahu, dikatakan padanya. Ada yang mengatakan itu malaikat yang mengatakannya, ada yang mengatakannya itu Allah. Qila lahu, dikatakan pada orang itu, hadza min istighfari waladika. Ini karena istighfarnya anakmu untuk dirimu. Jadi kalau anak kita pandai beristighfar untuk kita, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, rutin terus. Orang tua kita itu nanti di alam kuburnya ditempatkan di posisi yang tinggi. Maka ajarin anak kita dari sekarang. Jangan lupa, kamu ngasih makan bagus, ngasih minum bapak bagus, tapi jangan lupa istighfarmu kirimkan kepada bapak tiap waktu. Kepada ibumu yang sudah misalkan nggak ada, kepada ayahmu yang sudah nggak ada, kepada kakekmu yang sudah nggak ada, kirimkan istighfarnya, kirimkan sedekahnya, kirimkan amal solehnya. Nah, itulah yang merupakan orang yang punya anak. Hakikatnya adalah orang yang dia punya anak dan anaknya berguna bagi akhiratnya. Itu baru orang disebut punya anak. Disebut punya anak tuh kalau anaknya bermanfaat bagi akhirat.
Dan anak mah tidak wajib menafkahi kita, tidak wajib. Kita punya anak yang dewasa, mereka tidak wajib menafkahi kita. Tapi kalau mereka menafkahi, itu bagian dari fadlun lahum, keutamaan, kebaikan nafkah. Ya kecuali kalau kita tidak punya, maka anak bisa jatuh wajib. Kalau kita sampai terlantar gara-gara anaknya punya, kita tidak dibantu. Tapi pada hukum asalnya anak tidak wajib menafkahi orang tua. Orang tua yang wajib menafkahinya. Nah, yang bisa dilakukan adalah apa? Memberikan manfaat akhirat. Memberikan manfaat akhirat. Kirimkan Fatihah, kirimkan istighfar, kirimkan doa, kirimkan sedekah. Itu yang akan membuat orang tua kita bahagia bisa. Amin ya rabbal alamin. Nah, lalu yang ke-155 hadisnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'udduna fikum sur'ata." Rasul bertanya kepada sahabat. Ini lagi-lagi Rasul ingin menyentil logika sahabat. Jadi membalikan logika orang, kalau itu benar itu dihancurkan. Gitu. Dan kita alhamdulillah di bangsa kita ini banyak orang yang selalu memutar logika gitu. Tapi itu untuk kebaikan. Rasul sering membalikan logika orang lain, tapi untuk kebaikan. Pernah suatu hari ada tamu datang di rumah beliau itu, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, teu aya deui tuangeun teh seep sadayana ku tamu tadi, sisa tinggal katef, tinggal lengan kambing." Jadi aya tamu mencit domba disodakohkeun ke tamu, ikram daif. Nyisa nanti teh lengannya katif namanya. Kata Aisyah, "Seep ya Rasul, kantun lenganna." Apa jawaban Rasul? Dibalikan lagi itu logika Aisyah. Kata Rasul, justru yang seep itu yang akan kekal abadi. Allah. Yang tersisa ini katif cuman berakhir di kamar mandi, berakhir di pembuangan. Itu kan membalikan logika, itu kan membalikan logika. Aisyah mengatakan, "Ya Rasul, seep sadayana ku tamu ieu seep." Kata Rasul, "Henteu. Nu ku tamu eta nu abadi. Iya. Nu tersisa ieu habis di kamar mandi, habis di pembuangan." Aisyah akhirnya paham. Berarti logika dia selama ini tuh keliru. Dikiranya yang disuguhkan ke tamu tuh yang habis. Padahal itu yang abadi. Itu yang akan kekal sampai hari kiamat. Apalagi kalau tamunya ulama, apalagi kalau tamunya ahli takwa, tamunya ahli ilmi, tamunya itu adalah orang-orang yang berjasa dalam agama. Tentu jauh lebih besar. Karena dalam kaidahnya, liya'kulu min ta'amika taqiyyu. Hendaklah yang makan dari hidanganmu orang-orang soleh. Hendaklah yang makan dari hidanganmu orang soleh. Karena kalau kita ngasih makan orang soleh, pahala jariahnya dapat. Orang soleh itu makan satu piring, jadi energi buat dia. Dipakai sholat, energinya itu dipakai dakwah, dipakai ngajar, dipakai tahajud, dipakai tilawah. Pahalanya ngalir ke dia. Makanya tradisi orang dulu selalu mentraktir orang-orang soleh. Tradisi orang soleh dulu selalu mentraktir orang-orang soleh. Kalau ngasih orang biasa, pahalanya cuma ngasih doang. Ngasih doang, tidak jadi jariah. Karena paling dipakai ngejang ulin, dipakai juga mungkin jang nongkrong, dipakai juga buat yang lain. Tapi kalau orang soleh, makanan yang jadi energinya itu dipakai untuk beribadah, untuk beramal. Maka kita dapat jariahnya. Apalagi kalau dia statusnya tamu, lewi. Apalagi status sebagai tamu, lewi itu pahalanya. Liya'kul min ta'amika taqiyyu. Hendaklah yang makan dari hidanganmu orang-orang takwa. Terutama istri yang takwa, anak yang takwa, keturunan yang takwa. Itu makanan paling afdal yang kau suguhkan kepada manusia. Selebihnya baru orang takwa dari lingkar luar, dari orang takwa yang bukan kerabat keluarga, teman seperjuangan, orang yang aktif dalam dakwah, dalam ilmu dan lain sebagainya.
Nah, Nabi ini kembali menyentil, membalikan logika para sahabat. Ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, siapakah jagoan itu? Ya, ma ta'uduna fikum sur'ata. Cik sahanu pangjagoana di antara kalian, kan gitu. Sahanu pangjagoana. Dalam pemikiran orang banyak, jagoan itu mun gelut menang wae kan gitu. Atau anu ngaca saeutik sikat. Anu macam-macam libas, gale sikat itu kan. Tapi Rasul membalikan logika itu. Sahabat mengatakan alladzi la tasra'u rijal, orang nu teu bisa dielehkeun ku sasaha eta jagoan. Kata sahabat, oh ya Rasul, jagoan mah orang yang tara eleh. La tasra'u rijal. Nah jangan dikoroyok teh moal eleh eta jagoan. Itu saurang dikoroyok kulobaan menang eta jagoan. Tapi Rasul membalikan, lah bukan. Walakin sur'atan ladzi yamlik nafsahu indal ghadab. Jagoan itu adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Orang yang mampu mengendalikan dirinya saat emosi, itu jagoan. Orang yang biasa mengendalikan emosi, cicing itu berpendiam gitu, justru lebih ditakuti sebenarnya. Orang itu tara marah. Orang tara marah itu sekali marahnya rata Pak busuk. Ada pepatah Arab, ittaqu ghadabal halim. Waspadalah marahnya orang pendiam. Kata pepatah Arab itu. Pendiamnya tara marah, cicing biasa kalau sekali marah rata Pak itu warung Mas. Habis itu rata. Ayo saeutik marah, saeutik emosi mah kalau tebak, paling sakit itulah. Paling mau alam kaki yang ketembak lah sakit. Makanya kata Nabi, jagoan itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Yang meliku nafsahu, dia memiliki dirinya saat dia marah, mengendalikan dirinya. Waspadalah marahnya orang pendiam. Kalau marahnya orang berisikan, cuma segitu doang palingan. Tapi kalau yang pendiam hati-hati. Makanya hati-hati bagi Pak Haji Hikmat marah, pendiam soalnya. Sekali mana bisa rata di masjid. Bisa rata di masjid. Wa ta'ala bisawab wa taufiqun alaihi cukup ya 4 hadis. Mudah-mudahan jadi tambahan wawasan kita. Barangkali yang bertanya silahkan. Karena saya nambahkan aja dikit. Mohon maaf sebelumnya. Jadi Bapak, masjid kita ini kan masjid terbuka. Masjid umat muslim Aswaja, nggak ada golongan di sini. Jadi kita hari-hari ngaji, tapi kalau suatu saat ada teman kita dari NU nih, misalkan mau istighosahan, kita bantu, kita tolong. Subuhan cai-cai we maksud. Ada teman kita dari Persis nih mau kajian anti bid'ah, anti hurafat misalkan. Kita bantu, kita tolong di sini. Ada dari Muhammadiyah mau membahas tentang ekonomi Islam, universitas, rumah sakit dan lain-lain. Kita bantu, kita tolong. Ada teman dari Tabligh kayak kemarin orang Saudi, kita bantu. Coba yang Ustaz jelaskan tadi. Ulah aya tamu teh balieur juga izin dengan beda metode dakwah. Aduh ya Allah ya Karim. Ngaji ke seberapa tahun, Pak? Ada tamu datang ke dia dakwah hanya beda metode dakwah. Urang mah kieu batur huru jajarangan jiga nu benci. Allahu Akbar. Cing, laras teh, Pak? Atuh bisa nyuguhan mah nyuguhan cai-cai aku. Suguhan urang teh bisa atuh cicing-cicing we kitu. Ulah ceri-ceri we tuh. Kan ikramul duyub hada min iman. Menghormati tamu itu bagian dari iman, Pak. Oh, walaupun bapak teh maya tamu bisa datang, di mana wae tamu datang ke masjid, kamu dakwah, mereka kan nggak minta kan. Bukan urusan datang ke sini, yang diajak piknik ke Ciwidey, yang diajak piknik ngojai ke Garut kan enggak. Datang ke sini menyampaikan kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat, kalau ulama. Nah kita harus mulai terbuka dikaitkan dengan apa yang disampaikan Ustaz. Bayangkan dia pergi ke sini, ke Jawa Timur, ke Kalimantan, ke Pedalaman, kemana, bahkan ada yang berjalan kaki. Kurang disuguhan kopi nak kebawa energi nak itu, kebagian mau orang Pak. Nah itu kita harus meningkat sekarang dengan pancingan-pancingan dari Ustaz ini. Bukan hanya kepada tabligh, kepada semua. Misalkan suatu saat nih, Bapak mau minjem masjid, mana mau mengumpulkan pemuda hijrah di sini. Metodenya apa? Begini tetap dikawal sama Ustaz, bisa ada penyimpangan dan misalkan itu. Kita bantu, apa yang kita bantu? Atau seri-seri udah terbeli itu Pak. Seri-seri datang kupingkeun hormati tamu. Duduklah 5 menit itu kupingkeun apa disampaikan. Insyaallah Pak ya. Ini terutama buat saya sendiri. Jazakallahu khair.
Ngomong kopi dari hulu sapi mau tuh. Jadian sampai ke Mekah ya. Kopi sama hulu sampai ke Mekah jadian. Alas. Tapi ada pertanyaan Pak, silakan mungkin sebelum syuruk, belum isyraq ini. Ada tambahan atau pertanyaan? Tadi kan sudah jelas. Kalau orang memandikan jenazah itu apa termasuk wudhu juga tadi? Kalau Iya. kan memandikan jenazah itu termasuk wudhu. Memandikan jenazah itu mengkiaskannya ke mandi junub. Mandi junub kan diwudukan dulu, bersihkan dulu, mohon maaf alat kelaminnya, tekan dulu dibersihkan kotoran maksudnya, kemudian diwudukan, dimandikan. Mandikannya dari kanan dulu, kepala dulu diguyur, kemudian kanan 3 kali, kiri 3 kali baru. Persis seperti analoginya dengan mandi junub, karena mandi junub itu adalah mandi yang paling afdal dalam taharah, dalam bersih. Ya, ada Pas urusan. dulu tuh, maaf aja waktu di Jawa itu, waktu saya masih anak, kalau mandi ya mandi aja nggak ada wudhunya. Saya tahu itu di sini. Ya, karena itu di Jawa, Pak. Di Bandung mah beda. Di Bandung udah beda ya. Gitu. Ya, yang boleh kan? Yang pertama Pak Haji, jaga auratnya, karena banyak memandikan jenazah itu jadi tontonan di luar, pakai gebok, kalau di kampungnya ditonton ke anak-anak. Jangan, itu kan aurat harus dijaga. Kalaupun harus di luar, ditutup pakai sarung. Jadi cara ngegosoknya itu dikodok. Selanjutnya kita mau kalau zaman sekarang ya modern, pakai keamanan dulu, masker, sarung tangan. Kalau sekarang ya lebih bagus itu. Itu kita keluarkan dulu kotorannya, kadang-kadang masih ada kotoran, diurut pakai tangan begini baik. Kita praktek berapa kali di sini? Pak Heri kemarin kan, begini dari perut, habis itu dicebokin kecilnya, cebokin besarnya, sudah habis itu baru diwuduin, persis kayak wudu kita, sebisa-bisa. Tapi temen gitu-gitu bisa ngegel. Nah, sambil matanya itu, kalau matanya terbuka, matanya dipegang, ditutup Pak, sambil menggosok satu orang menutup matanya, karena kalau ini kita agak nggak enak kalau lihatnya gitu, ditutup gitu. Sudah sadar dulu, diguyur dari kanan dulu 3 kali, terakhir kaki persis seperti kita junub lah. Habis itu selesai diangkat, tapi tetap aurat harus dijaga. Pernah saya ikut menyolatkan di sini, mau ditelanjangi, saya bilang ngapain ditelanjangi? Bisa ditutup. Ini di Pak Haji Sambas di sini ada Cina mualaf. Kita diminta bantuan ke sana. Terus yang berikutnya, waktu itu saya lihat sabun batang dicacak gitu. Buat apa ini? Buat sabun batang dicacak. Susah amat, sabun wangi lah. Ngapain sabun batang dicacak rapat-rapat digocok-gocok lagi gini. Sabun wangi biasa kalau kita ada air hangat, suasananya dingin, kita pakai dengan kasih sayang. Dan itu balik lagi kata Ustaz, kudu nambah budakna. Mantap kudu pinter budak teh. Memang budak pinter, bapak nah heula kudu pinter, bapak teh pinter, budak mah pinter-pinter. Itu yang paling wajib, yang paling berhak itu anaknya. Kalau dia laki-laki, anak laki-laki, kalau dia anak perempuan, orang lain mah membantu. Ya mah budak nonton ya tiga jauhan. Nah, sahabat mana tadi ngaji, tadi diajak ke masjid gitu. Ya gitu. Nah, baru nanti kita proses. Di sini udah berapa kali pelatihan ada. Nanti kita adakan lagi, boleh kan nanti. Kemarin terakhir alhamdulillah kita bulan puasa, salah satu jamaah kita Pak Heri meninggal mendadak lagi, Masya Allah. Lagi apa? Lagi buka puasa. Malam-malam itu juga kita mandikan pakai air hangat. Terus saya rahmat itu jadikan praktek. Ada kita ya, si Akang itu ya, yang Denny ikut ya, Denny ikut, Pak Denny semua ikut praktek itu. Yang gitu-gitu tuh Pak, mohon maaf sedikit lagi. Kalau teori doang susah, tapi kalau kita praktek, jadi kenek dulu kita nih. Ada ustadz yang udah bisa, kita jadi kenek. Bagaimana cara mengikat? Mengikat harus kencang, posisi di sebelah kiri tali. Kenapa? Karena nanti dia akan menghadap kiblat. Jadi ketika dikubur dibuka posisi, insya Allah praktek masa kali jadi Pak, insya Allah. Saya juga dulu kalau teori mah wah susah lah. Begitu praktek insya Allah. Dan ulah sieun, penting mah ulah sieun, ulah geuleuh. Ya udah Pak, kalau mau insya Allah. Takut ngicupan gitu. Nu penting mah ulah jenazah mandi sorangan gitu. Baik, wallahu ta'ala bisawab wa taufiqun illa billah. Kita tutup dengan doa kapan majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.